Welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang seniman yang punya warung makan sangat terkenal, namanya Warpopski. Kita kali ini akan ngobrol dengan Popo. Nah, dia akan cerita bagaimana sih seorang artis atau seniman akhirnya bisa punya warung makan kecil-kecilan tapi terkenalnya luar biasa sampai bisa buka pop-up shop belum lama ini di Jerman. Dan juga dia akan cerita masalahnya atau cekcok dengan perusahaan besar delivery online yang di podcast ini kita sebut sebagai karya anak tetangga. Nah, gimana sih ceritanya? Langsung dengerin aja. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di YouTube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, check out Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, langsung saja kita sambut Popo dari Warpopski. Enjoy the show. Halo guys, kita sekarang sudah di Warpopski bersama Pawang Dapur. Popo, welcome to the show. Selamat pagi teman-teman. Iya, dan terima kasih udah nyediain tempatnya nih. Dengan senang hati. Proper banget. Dengan senang hati. Selamat dulu buat kesuksesan Warpopski menggemparkan industri F&B Jakarta kemarin. Nanti itu kita akan ngomongin. Tapi sebelumnya, Po, lu kan seorang artis ya, seniman. Ya kan? Terus kok karya lu udah terkenal? Ya kan, udah di mana-mana lah gitu. Terus udah punya cult following juga, follower garis keras. Kok tiba-tiba kayak decide memutuskan untuk lu buka warung gitu? Kan gue dan banyak begitu, gue bingung. Iya. Banyak yang seperti itu terjun ke industri F&B. Kenapa? Buat gue di berkesenian gue gitu ya. Udah lebih santai lah. Bahkan dibilang nggak ada effortnya. Wis. Saking jagonya. Saking bodohnya. Klien-klien gue bodoh-bodoh banget. Parah. Gue bohongin mau aja gitu. Jadi udah nggak ada effortnya nih ngebohong, ya udahlah gue masak aja lah gitu. Asik. Gitu. Jadi buat gue kayak di berkesenian masih gue. Masih. Cuma kalau dalam satu start gitu, mereka emang saling balap-balapan. Oke, maksudnya? Berkesenian dan F&B, memasak itu berjalan beriringan. Jadi tapi dari dulu lu udah ada interest, suatu hari gue pengen buka nih, apa emang hobi masak? Jauh sebelum gue menggambar, mungkin beda 3 tahun ya. Gue lebih interest sama makanan dan visual makanan. Dan berdagang. Oke. Gue inget banget itu umur berapa? 5 tahun lah. 5 tahun tuh gue udah main raket tenis tuh. Raket tenis itu jadi grill. Wih. Jadi grill, terus brisket atau dagingnya yang gue lihat mungkin saat itu brisket itu roti gambang. Oke. Mirip sih. Smoke gitu ya. Itu main-mainnya di umur 6 tahun. Gue udah beneran pakai api, kompor. Wow. Ngumpet-ngumpet tapi. Itu kan 6 tahun masih masih dilarang lah untuk masak. Cuman
gue sama teman-teman gue itu di depan rumah tuh lumayan ada kebun luas gitu ya. Depan rumah gue dan tetangga gitu. Kita suka masak ini ngerebus telur puyuh sama bakar burung puyuh. Bakar burung puyuh? Soalnya bokapnya temen gue tuh ternak burung puyuh. Oh oke. Pikir lu nangkep di mana? Enggak nangkep. Oke, terus sampai akhirnya bisa kesempatan buka Warpopski gimana? Kesempatannya tuh gue sebenarnya dari nyokap punya catering, rumahan atau kantin sekolah. Nah gue suka bantu setiap pagi. Oke, nge-prep gitu. Apa jualan? Enggak, justru gue nggak prep. Okay. Gue lebih ke masak menu utamanya. Itu kelas 2 SMP tuh. Oh wow. Bikin saat itu pertama kali yang gue bikin adalah sayur labu. Sayur labu. Daunnya apa labunya? Labunya. Oke. Labunya. Sayur labu buat lontong sayur. Oh iya. Sama semur tahu. Saat itu ya, maksudnya yang rutin gue bikin. Nah, dari situ ternyata gue punya ketertarikan sama fusion yang gue dapat dari dapur, macam-macam menu, terus gue gabungin dan gak ada namanya. Ya, nah ini contoh di depan kita guys. Popo bikin alpukat asam pade pakai telur asin di dadar. Gila, ini jujur ya, gue sebagai chef, gue lihat ini nggak mungkin makanan chef yang bikin. Oh kenapa tuh? Karena kalau seorang chef, apalagi yang udah sekolah masak, terus udah gede di dapur gitu, dari bawah dia pasti ada kayak norma-norma yang kayak, oke, alpukat itu kalau di Indonesia di jus, kalau nggak buat dessert, kalau di luar negeri mungkin pakai guacamole kan, kalau nggak jadi topping sushi itu juga baru. Iya. Nggak mungkin dimasak di dalam gulai yang mestinya buat ikan. Tapi kalau rasanya mah pasti masuk sih. Tadi gue udah nyicip guys. Terus telur asin di dadar itu juga gue jujur baru pernah lihat. Ini lebih ke telur setengah asin antara telur bebek yang belum jadi. Aduh enak. Terus gue kukus asin pakai garam masala. Pakai garam masala, dikukusnya. Niat juga ya. Ini alpukatnya cara makannya gimana? Dihancurin? Ini aja semau lo aja. Ya. Ada yang diaduk-aduk, ada macam-macam sih. Gila telurnya juga top banget sih. Telurnya lo suka? Top. Sangat suka gue. Tapi ini menu spesial guys katanya. Iya nggak ada di Warpopski belum gue jual. Ribet juga gak sih kalau lu pakai alpukat kadang? Gue yakin nih banyak yang suka nih. Enggak, ini pasti suka, pasti laku, bahkan mungkin viral kali ya. Maksud gue operasinya ribet kalau lu ada alpukat, kalau betul. kematangan atau apa. Betul. Gue storage-nya juga mesti khusus kan. Jadi kalau bukan lu yang pegang gitu, gitu. Jadi ya ini tergantung alpukat ngebawanya aja gitu. Kalau ada yang bagus gue jual, nggak ada ya udah. Oke. Nah mungkin jualan dulu sedikit sebelumnya. Warpopski ini konsepnya seperti apa buat yang belum pernah dengar? Makanan-makanannya apa aja? Warpopski itu konsepnya layaknya seperti warung nasi biasa. Dibilang warteg bukan, dibilang nasi rames bukan. Karena memang awalnya si Warpopski ini gue seniman visual. Belum pernah punya studio gambar. Oh lu gak punya studio gambar? Gak punya, gue dulu kan lebih karena karyanya banyak di jalan kan. Kalau gudang untuk penyimpanan alat-alat gambar banyak, bukan banyak, ada gitu. Nah gue punya kesempatan bikin studio gambar. Tapi setnya itu beberapa kali nyoba selalu dapur. Maksudnya? Iya jadi dapetnya? Enggak, setnya itu kenapa gue selalu memprioritaskan studio gambar gue ini bukan untuk gambar tapi untuk masak. Dapur. Gue boleh gambar, iya gue gambar di meja, tapi volume ruang memasaknya itu lebih besar. Kompor, gitu jadi orang lebih melihat itu studio memasak
daripada studio gambar. Oke, workshop lah ya, lu mau bikin workshop. Workshop. Oke, terus. Pada akhirnya kan temen datang, terus gue masakin, bawa temen gue bawa temen. Temennya temen-temen gue tuh bawa temen lagi. Pada akhirnya gue nggak kenal nih siapa nih. Terus jadi warung. Akhirnya jadi warung. Dan jadi nggak bisa gambar dong, udah jadi dapur pastinya, semua. Pasti jadi nggak bisa gambar. Dan lebih ini jadinya lebih variatif orangnya. Terus ternyata karya gue nggak terlalu penting dalam bentuk visual, jadi orang lebih penting tuh makanannya. Iya gitu. Dan enak sih, pas. Gue kemarin gue pesen nasi siram CI ya, enak sih, emang pas banget. Nasinya banyak, harganya nggak terlalu mahal, rasanya gurih, top gitu kan, smoky, very nice. Terus ide-idenya keluar dari mana itu makanan? Gue selalu gemes sama orang-orang yang kayak kita memperkenalkan, tanda kutip ya, memperkenalkan makanan Indonesia di luar. Ya. Buat gua, lu mau sampai kapanpun gak akan terkenal makanan Indonesia. Hah? Kenapa? Saking banyaknya. Iya, saking banyak. Gak akan. Lu udah jadi raja di tanah lu sendiri. Gak perlu orang lain tahu. Yang penting kita tetap makan enak. Buat gua prinsipnya kayak gitu ya. Oke. Jadi waktu kalau misalnya gue kemana gitu, wah makasih ya udah memperkenalkan makanan Indonesia. Enggak, gue sama sekali gak ngenalin gitu. Gue bahkan nge-twist makanan Indonesia sama orang yang sama sekali belum pernah coba gitu. Yang kayak kemarin lo di mana? Di Jerman. Di Jerman gitu kan. Sedikit loh guys yang orang bisa bilang buka pop up di Jerman gitu kan. Gokil. Dibilangnya buka cabang gue sama media, cuman gue iya aja buka cabang udah gitu. Nah itu tujuannya bukan mempromosikan makanan Indonesia? Sama sekali enggak. Tujuannya apa? Tujuannya mau masakin teman-teman dari Indonesia yang seniman yang sedang pameran di Dokumenta. Kesempatan itu datangnya gimana sih? Kebetulan udah 3 tahun sebelumnya gue udah tahu ada sebuah acara pameran seni rupa terbesar di dunia dan tertua di dunia. Wow, namanya Dokumenta itu. Di Kassel, Jerman. Kebetulan kurator yang dipilih untuk memaintenance itu semua secara artistik adalah Ruang Rupa, sebuah kolektif seni rupa di Indonesia khususnya di Jakarta. Oke. Nah, antusias dong nih karena wah ini rata-rata teman-teman gue semua nih, gitu kan, pasti seru nih. Dan pas gue kesana seru, ada seniman dari Jogja, Taring Padi, ada seniman dari Aceh, PM Toh, terus dari Jatiwangi, Majalengka, semua ngumpul. Selain dari seluruh dunia ya. Iya. Dari Indonesia tuh lumayan banyak dan kebetulan gue pengen support mereka. Sekalian mau ngindik-ngindik dikit sama Warpowski. Itu penasaran, jadi seni rupanya apakah modern apa yang kultural gitu? Kontemporer. Oke, kontemporer. Jadi mereka lebih ke ini program. Sama warga lokal, sama orang-orang yang datang. Oke. Gitu. Lebih inilah, ini Dokumenta yang ke-15. Berarti terselenggaranya itu 5 tahun sekali. Oke. Jadi ini yang ke-15 berarti udah berapa puluh tahun kan? Yes. Gitu. Ini Dokumenta pertama yang paling keren yang pernah gue dengar dari warga lokalnya. Karena ada Warpop sih. Mungkin. Terus orang-orang di sana kan orang Indonya udah pasti lah lihat warung makanan Indo buka udah pasti diserbu lah. Orang-orang yang lainnya gimana? Lucu yang bule-bule sana ya. Iya dong. Lucu itu banyak ketemu seniman-seniman dari Chile, dari Jepang, terus dari bagian Eropa lainnya ya. Terus gue masak di Good Kitchen namanya. Good Kitchen itu yang bikin adalah Good School dari Jagakarsa. Emang ada di sono?
Mereka bikin venue yang sebuah barak yang bisa lo tinggalin di sana untuk seniman-seniman, dan ada dapur kecil di belakang namanya Good Kitchen, dan gue bantu masak di sana. Pada akhirnya dari satu venue ke venue lain gue disuruh masak. Ada yang dari venue yang dari Bangladesh. Gue disuruh masak juga. Masak apa lo? Lontong sayur. Bahan bawa dari sini semua? Enggak ada yang gue bawa selain spanduk dan apron. Iya guys, gue lihat di Instagramnya doang kayak sampai ada korek api digantung tali rafia. Otentik banget. Iya. Itu iseng aja sih gue, iseng. Berapa lama di sana? 2 bulan. 2 bulan sebelum seniman-seniman itu datang, gue udah datang duluan. Jadi gue punya kesempatan untuk ngebaca ruang publiknya. Di Kassel itu ternyata salah satu kota di Jerman yang mempunyai reputasi kota dengan makanan yang paling gak enak. Oh gitu? Kassel. Oh. Tapi gue cobain iya sih. Makanan apa? Apapun. Ada Nordsee. Nordsee itu dia jual ikan. Ya mungkin dia banyak cabangnya di Eropa. Gue beli sandwich dingin. Yang gue suka karakternya yang jual itu tegas dan suka marah. Oke. Kebayang. Ada anak muda nih, bule. Terus dia tuh bukan komplain, cuman mungkin konsepnya sandwichnya dingin. Terus dia bilang, gitu. Ngasih tahu, kok sandwichnya dingin? Iya, di situ dingin. Di sini tuh dingin. Nggak bisa diangetin, nggak bisa. Terus lu mau apa? Digituin nenek-nenek. Lu mau apa? Biasanya yang begitu bukannya, biasanya kalau yang punya atau yang lain judes bukannya makanannya enak-enak biasanya. Enggak, ini enggak enak. Yang penting dia punya sikap yang oke. Makanan mah ya layarnya banyak lah. Maksudnya kompleks lah dia gitu. Mungkin gue bilang gak suka, ternyata orang lain suka gitu. Cuman yang paling bukan yang ini yang masih bisa kompromikan adalah makanannya dari Asia Imbis, warung Asia. Ada makanan Asia di situ. Banyak Asia Imbis tuh. Cuman masuknya fancy di sana. Oke, iyalah soalnya kan bahannya mahal. Iya betul. Iya, kalau di sini makanan western yang mahal, di sono makanan Asia. Iya, gua di sana kalau mau ngirit-ngirit belinya pasta. Biasanya kebab sih gua kalau di Eropa. Kebab, brisket, smoke juga murah di sana. Lu bawa nasi siram gitu-gitu juga? Bawa. Itu kan gak effort ya maksudnya. Simple. Terus tapi orang expect-nya adalah gue masak rendang. Oh iya, rendang sudah mendunia namanya. Iya, gue bilang, rendang? Ribet banget. Gue nge-twist itu bukan masalah ribetnya ke mereka. Gue bilang, rendang? Itu kan makanan paling gak enak di Indonesia. Gue bilang sama dia, lu udah pernah nyoba makanan Indonesia belum sebelumnya? Gitu kan? Oh belum, tapi kalau gue kata dia tuh antusias sama makanan. Wah kalau di Indonesia tuh sering banget diomongin rendang, gue belum pernah nyoba. Betul. Akhirnya gue twist tuh ceritanya, rendang tuh makanan Indonesia yang paling gak enak. Gue bilang gitu. Biar nafsu gitu. Akhirnya gue bikinin lontong sayur. Lontong sayur tetap ada rendangnya. Tapi gue pisah kan. Kan ada opsional ya kalau misalnya lontong sayur Padang ada sayur pakis sama rendang gitu. Nah, kemarin tuh gue masak lontong sayur biasa sih pakai sayur labu gitu. Karena gue udah terbiasa masak itu gitu. Terus bikinnya juga lontongnya lontong plastik. Lontong pakai plastik. Oh, bukan yang daun pisang. Iya, yang bungkusnya plastik. Iya. Soalnya daun pisang jarang dan mahal. Iya, oh iya di sana mahal juga ya. Mahal pisang. 6 euro lah satu lembar. Gila. Lembar. Gokil. Lu gitu. Nyangka gak sih, Po? Dari seorang artis sampai ke sono gitu lu masak. Dan Warpopski sekarang kan followernya ya seperti pengikut art lu garis keras gitu kan. Fans berat.
Itu nyangka gak bisa ke-translate ke makanan juga? Gua sudah mengira hidup gua akan begini sih. Oh mantap. Berdampingan sama makanan. Dari mana mengiranya? Dari kecil gua. Gua gak percaya sama karya-karya gue yang berupa bentuknya lukisan. Atau karya yang bisa di merchandise lah gitu. Yang bisa lu pakai dan keliling. Biarpun banyak yang sukses. Iya banyak, cuman gue kurang percaya melebihi ketika dia dijadikan uang ya. Misalnya gue jual merchandise, gue dapat duit, udah sebatas itu. Orang lain juga gak banyak yang tahu tentang apa yang gue sampaikan di dalam visual itu sendiri. Kalau makanan kan ya, enak. Politik gue lebih nyampe. Cara gue di warung kayak lo makan, abis makan bantuin gue balikin piring. Itu kan politik gue ya, statement gue untuk yang lu gak gue layanin sampai di meja makan. Lu harus melayani diri lu sendiri. Itu salah satu politik warung gua gitu, Warpowski. Salah satu politiknya gitu. Jadi lebih bangga mana? Masak. Lebih bangga masak. Langsung dijawab. Kalau gambar tuh inilah. Udahlah gantian sama yang lain gitu, ada teman-teman gue yang jauh di bawah gue gitu. Lagi coming up gitu. Iya, kalau gue lagi yang naik dia bisa apa? Dia kan belum tentu bisa masak. Belum tentu. Iya, nanti gue ikut sama-sama keren sama dia, gue udah bisa masak terus bisa gambar. Wih, iya, terus dia gimana? Ntar pekerjaan dia berkurang. Gue selalu penasaran, gue mau nanya lu, kenapa sih kayak banyak? Menurut lo kenapa banyak yang di luar industri F&B itu mau ke F&B? Soalnya kalau dari sebaliknya kan jarang banget. Gak mungkin tiba-tiba gue gambar jualan merchandise. Gak mungkin. Iya. Tapi bisa aja kalau lo mau sih. Iya. Bisa. Cuman kan masalahnya validasi itu kan nggak instan ya. Validasi itu nggak instan. Gue masak gini aja tuh yang validasi bukan dari keluarga gue sendiri. Tapi divalidasi sama orang yang butuh. Iya. Nah, validasi itu nggak instan, tapi bisa cepat ketika lu bisa membaca kebutuhan dengan cepat juga gitu. Nah, lu bacanya gimana kebutuhan di Warpowski di Tebet nih? Paling aman kan kalau makanan, kebutuhan orang makan adalah lapar. Iya. Jadi saat dia lapar, gimana nih? Gue melihat makanan itu unlimited. Yang kita temukan adalah makanan-makanan yang udah ada namanya, heritage lah, dari sejarah keluarga atau dari rootsnya keluarga. Yang kedua ya fusion itu tadi, lu bisa nyampur-nyampurin dan belum ada namanya, lu bisa namain sendiri. Iya, ini juga nggak ada namanya. nggak ada namanya. Dan buat gue itu unlimited ya. Betul. Terus gue merasa sidik perasa atau yang identitas yang nggak pernah sama di dalam manusia. Yang kedua adalah lidah. Yang pertama sidik jari, yang kedua lidah. Itu nggak pernah mungkin sama. Mungkin kayak ada tone-nya sama, gue suka ini, tapi ada tapinya. Kayak misalnya kita sama-sama makan mie ayam. Gue sukanya begini. Nah itu gue suka mie ayam, cuman gue punya treatment sendiri di mie ayam. Lu makan mie ayam kuahnya lu aduk-aduk gak ke mie-nya? Gue aduk-aduk. Nah, iya, itu gue paling gak boleh. Kalau gue selalu pisah, minta kering gue. Oh, kuah air atau kuah sampingnya. Biasa kan ada dikasih kaldu tuh kuah. Gue pikir kuah ayam. Sorry. Okay. Soalnya gue makan mie ayam gak pakai kuah. Kalau iya gue juga. Jadi gue kering. Tapi banyak banget. Kalau gue lihat khususnya di Jakarta Selatan, kuahnya diaduk, dicampur ke mie ayam. Iya. Okay. Kalau temen gue yang ada maniak bakmi gitu, kalau begitu wah dimaki dewa bakmi lu, dia bilang. Oke. Ya macam-macam ya orang ya. Jadi karakternya. Karena kan lu dari kecil makan apa aja udah nanti lu gedenya doyannya apa gitu kan. Iya. Dan nggak mungkin sama. Si badan lu tuh nge-produce sendiri makanan yang lu hadapi gitu. Ya kayak gue nggak pernah, gue jarang banget makan pempek yang digoreng. Selalu mentah gue makannya.
Yang kukus berarti ini. Yang kukus. Iya. Jadi kalau di display kan masih ada tepungnya tuh. Iya. Biasanya kan dikukus yang basah lah. Cuman nggak melalui proses goreng. Hah? Kenapa? Itu dari mana? Nggak tahu rasa ikannya tuh masih iya pasti. Mentah. Dari mana? Dari kecil? Dari kecil kayak pas digoreng enak nih, gorengan tuh enak ya. Tapi lebih pas enak. mentah tuh lebih enak lagi. Kayak tulang ikannya tuh kayak masih ada gitu. Iya. Dan kayak kalau lu ngaduk sama kulit ikan itu pas mentah tuh berasa kulit ikannya. Iya, yang kenyal-kenyal gitu. Dan gue suka ini loh, aroma kulit ikan tuh beda banget sama daging. Oh iya, bener. Beda banget tuh kalau lu makan mentah, lu lihat pempek tuh suka ada yang mengkilap tuh. Wah, ini kulitnya nih ya udah. Kalau digoreng tuh itu hilang. Iya, tahu. Gue baru pernah dengar lebih enak yang itu. Ya kalau kukus misalnya gue mau lebih hangat ya gue kukus lagi. Terus cukonya diminum. Iya, cukonya. Enggak gue aduk gitu. Iya, kemarin gue baru balik dari Aceh. Oh iya. Makanya bisa bawain lo alpukat kan tuh. Iya. Di sana yang gue pelajarin orang tuh dikit banget makan sayur. Oh iya. Gue ke pasar cuma sayurannya tuh sangat minim. Labu ada buat di sayur kayak lodeh gitu. Itu juga pakai santan. Tapi sayuran-sayuran hijau di luar daun labu itu juga adanya di kampung yang gue tinggal di desa. Waktu di pasar kotanya tuh sayurannya buat bumbu. Kayak tomat gitu loh. Cabai banyak banget gitu. Jadi mereka emang jarang makan sayur tumis. Kemudian bawang putih gitu atau dicah. Tapi mereka makan buah gak sih? Timun. Atau melalap. Tapi timun. Kayak minumnya. Jadi katanya gue dibilangin sama ada Chef Ragil namanya. Dia bilang lu mau ke Aceh. Jadi biar lu nggak kolesterol sama perut lu nggak kepanasan, karena di sana lu udah pasti pesta kari, sama pesta kopi. Betul. Di sana kan nggak ada alkohol kan? Iya nggak ada. Jadi lu orang jam 11:30 malam. Iya. Gue bilang, kan ada guide kita di nongkrong di mana nih? Gitu. Iya oke. Ya ngopi bang, 11:30 malam ngopi. Pagi ngopi, siang ngopi, makanan kari dan rendang-rendangan segala macam dari bebek, ayam, ikan, bla bla bla. Perut lu panas kan, jadi hampir semua kalau di restoran minum jus timun. Iya, buat ngademin. Bener. Di warung Aceh tuh wajib tuh. Iya. Timun serut. Betul. Very interesting budaya yang sangat menarik gitu kalau gue lihat nih. Dan makanannya enak-enak banget. Parah sih. Nah, lanjut nih ya pertanyaan gue selanjutnya. Kemarin kan sempet rame di online. Tiba-tiba sama karya anak tetangga. Pertama terima kasih gue dari gue mewakili seluruh F&B Jakarta deh. Thank you banget udah begitu. Karena sebenarnya kita juga sebel tapi ya kalau gue nggak punya bisnis yang bergantung sama mereka, tapi banyak dari teman-teman gue yang udah teriak-teriak juga ya kan. Iya. Tapi somehow nggak punya nyali kasarnya buat begitu kan. Ceritain, gue pengen tahu detailnya dari pengalaman lu sih. Oke. Kemarin tuh Warpopski itu pakai platform cuman satu yang online. Iya. Karya anak tetangga. Jadi gue nggak pakai yang lain tuh, karena dari awal gue pakai ini cuman buat syarat doang. Kayak ininya ada nggak ya, onlinenya ada nggak ya gitu. Ada nih. Gitu. Ada nih satu. Cuman kan banyak. Yang ini nggak ada, yang ini nggak ada. Gila itu warung lu bisa meledak kalau ngurutin mereka semua. Yang sebenarnya ini yang gua turutin sebenarnya bukan orang-orang lumpuh. Lu masih bisa jalan untuk ke rumah makan, dine in, gak ada proses perjalanan yang pada akhirnya recooking di perjalanan. Praktis aja, nyari praktis. Iya. Dan menurut gua pas gua pakai ya oke lah, itu punya pasarnya sendiri, ya kan. Terus yang dine in juga banyak juga. Pas kemarin tuh gue merasa kayak gini ya, ini kok potongannya gede banget, terus ada promo dan kita tanggung. Promonya kita yang nanggung, padahal kolaborasi. Iya. Apa kolaborasinya gitu kan? Nggak ngerti dia tuh. Terus pada akhirnya gue lebih ke ini sih, ada satu momen, tapi beberapa sesi ya, satu momen beberapa sesi.
pertemuan Warpowski dengan driver yang nunggu makanan di sini. Mereka 9 dari 10 semuanya ngeluh. 9 dari 10 semuanya ngeluh. Gimana tuh? Yang 10 yang satu orang nggak ngeluh. Ya mungkin lagi sariawan kali ya. Gue rasa dia juga mau ngeluh cuman gak nyampe gitu. Persentasenya adalah 9 dari 10. Ngeluhnya apa? Ngeluhnya gini, rata-rata ya. Casual sih sebenarnya. Kayak anjing gue ngantar ke sini cuma dapat 8.000. Ya udahlah gue antar. Wah gila ya ke sini gue cuma dapat sekian. Ya itu berapapun nominalnya. Gue nggak tahu perjanjian mereka antara driver dengan operatornya platform ini gitu. Kalau udah ngeluh kan berarti ada yang gak nyaman ya antara perjanjian entah apalah gitu. Kalau 9 dari 10 sih berarti ada yang something wrong gitu. Ya, ini skala yang gue bilang 9 dari 10 karena Warpowski punya kedekatan yang cukup akrab sama driver. Karena kalau dia ngambil makanan kita suka gini, bang mau bungkus gak gitu, atau makan di sini. Terus mereka rata-rata kaget gitu, dapat mas, ya dapat. Wow. Selalu dapat. Sampai sekarang. Ya karya anak tetangga, gue udah nggak kerja sama lagi. Ada beberapa driver yang bang, gue punya duit 10.000 dapat menu apa? Cash, padahal gue cashless loh. Ya udah sini 10.000 lu pilih apa yang lu mau. Wow. Ya dia lidah boleh nggak? 60.000. Ya boleh, silakan. Wow. Udah, itu saking kita akrabnya. Iya. Terus gue ngerasa kayak, aduh ini kenapa ya gitu. Terus ada lagi dari sisi customer yang masak tuh kayak, kok nasinya agak kelembekan, kok ada keras, terus kok kuahnya agak dikit kayak gitu. Kan anjing lu di rumah lu mesen, lu kayak pengen gue layanin kayak di restoran. Gitu. Lu tahu nggak sih makanan yang lu bawa saat panas itu masih recooking di perjalanan. Dia masih gitu. akan masak terus karena panas kan, apalagi betul. Jakarta. Entah itu apa ya faktornya. Bisa jadi keguncang-guncang, terus kuahnya nyerap atau apa. Gitu. Ya kayak gitu. Meskipun gua pisah antara kuah sama nasi, mereka ada proses panas di situ gitu. Iya. Dan gua pikir komplainnya sangat mempengaruhi si akun platformnya Warpowski gitu kan. Nasi keras aja dikasih bintang 1, terus keasinan dikasih bintang 2, ya kayak gitu lah. Dan gua pikir gini, kalau lu dine in, privilege-nya banyak banget di Warpowski. Kalau lu keasinan, lu tuker yang baru. Misalnya 1 suap nih, anjing ini asin banget, lu tuker aja. Bang ini keasinan buat gua, ya udah sini tuker. Iya, dibikinin lagi. Dibikinin yang baru, yang segar. Yang lebih asin. Gitu kan. Jadi kemarin juga ada tuh malam minggu, nasinya masih ngeletis keras. Jadi wah malam minggu tuh rame banget kan. Anak-anak gak fokus, udah capek. Dari jam 10 sampai jam 8 malam itu dengkul gue gak nekuk-nekuk. Berarti kan gue berdiri terus ya, gak nekuk-nekuk. Jadi biasanya tuh oleng-olengnya pas jam maghrib tuh. Maghrib tuh si customer nambah banyak yang dine in. Nah itu nasi kelewat. Terus ada beberapa customer yang mungkin udah lugas ya. Terus bang nasinya masih keras gitu kan. Akhirnya gue balikin. Gue balikin terus gue masak lagi. Terus nasinya di treatment lagi. Yang baru ya, yang baru. Yang itu kemana tuh? Gak mungkin gue buang. Waktu zaman COVID masih tinggi-tingginya waktu itu tetap gue makan. Iyalah. Atau gue recooking lagi, jadi nasi goreng, kita bisa bawa pulang. Iya, betul. Gitu.
Terus lanjut ke cerita karya anak tetangga. Nah, di anak tetangga itu buat gua karya anak tetangga, lu kayak ngelempar gini loh. Lu misalnya lu sebagai customer, ya kan? Lu sebagai customer, gua sebagai merchant berarti ya. Kayak nih gua kasihin media terus. Iya, gua kasih platform. Cuman yang gua pikir adalah kok lu banyak banget ya ngambil persentasenya. ya buat gua mungkin salah, silakan dikoreksi. Buat gua ini terlalu banyak. Food cost pun nggak, kadang gini, biasa kan ngambil tuh sekitar 20-25. Yang waktu gua dulu pernah dagang sate itu dia ngambil 20. Misalnya kan ada ya guys, namanya tuh kan food cost nih, kalau jualan makanan itu modal, COGS, cost of goods sold. Itu kan kadang udah berapa, 15.000, 10.000. Iya. Kita jual biasanya kali 3 doang lah, simple 30%. Kita jual jadi 45.000. Dari 45.000 itu dimakan, di setor 20%. Ya kita dapat apa? Buat bayar, bukan buat untung ini ya, buat bayar yang nggak bisa dihitung di food cost. Contoh sewa, contoh gaji karyawan, makanan harian, staff meal, listrik, air, gas dan lain-lain. Dari mana untungnya gitu kalau dari gua ya, kayak gitu. Dan juga ya drivernya banyak yang ngeluh ke Popo. Ke Warpowski untungnya. Kalau gua ke Warpowski. Ke Warpowski. Kalau ngeluh ke gua kayak orang tua jadinya nih. Ya ada apa anak-anak. Terus waktu lu memutuskan bikin uploadan itu di sosmed, lu ngira nggak bakal ngebom itu? Sama sekali enggak sih sebenarnya. Gue juga nggak merasa mewakilkan teman-teman gue yang di F&B lainnya. Atau ini beneran nggak ada anjing nih orang-orang sedang begini, enggak, ini kita aja udah Warpowski aja, ini kami aja gitu. Ternyata banyak banget yang terwakilkan. Banyak sekali. Banyak banget. Itu kayaknya postingan Warpowski yang lebih banyak didukung daripada di kata-katain. biasanya kan kalau Bang Hakim posting banyak yang gila lo so asik lo kayak gitu lah gitu kan Bang Hakim gitu ya. Ini kali ini gue yang posting tentang karya anak tetangga ini, gue yang posting. Terus lo hapus di platform, lo jualan aqua botol 30.000. Aqua botol 30.000 dan itu banyak yang beli. Ketentuannya adalah ketika lo beli aqua 30.000 di online-nya Warpowski, di platform karya anak tetangga itu, driver dapat 30.000, dapat aqua, dapat makan. Wow, luar biasa. Itu buat ini lu gua ini deh gitu. Gua bukan gua pelihara, lu tetap gua ini keuntungannya apa buat Warpowski? Enggak ada dari awal gua bikin. Kalau ngomongin keuntungan mungkin ada, tapi emosi lu tuh kebakar gitu, maksud dalam nguapnya tuh. Lu kan ya emosi kan nggak ada tokonya ya. Lu kalau emosi lu rusak itu nggak bisa dibetulin, nggak bisa beli di toko. Jadi memakai platform ini tuh butuh emosi yang stabil gitu. Sangat setuju. Terus dari F&B yang lain apa pada bilang thank you gak? Oke, ini pembicaraan Warpowski lagi nih. Banyak banget yang nge-DM. Bahkan ada brand gede banget yang nge-DM Warpowski. Selamat pagi Bang Hakim, terima kasih sudah mewakilkan kami. Kami mempunyai keresahan yang sama. Terus dibalas sama Bang Hakim. Kita baca tuh. Sewarung pekerja baca. Sama-sama Kak. Apa Kakak sudah melakukan hal yang sama kita gitu? Tentang keresahan ini. Enggak, karena Warpowski sudah mewakilkan. Ya gila kata gue. Lalu makasih doang. Lu berharap apa sih sama Warpowski? Lah anjing kata gue. Kalau lu mau hal yang sama, gue tuh gue tuh nggak ngajak, nggak provoke yang lain untuk ayo kita iniin, enggak. Cuman kalau lu bilang makasih ya lu udah ngewakilin.
lu punya keresahan yang sama lu bilang juga gitu. Iya. Terus dari pihak sononya, karya anak tetangga, dia ngapain? Apakah dia visit? Nah, atau minta maaf atau apa? Dia visit waktu itu ke sini. Dari divisi merchant datang, dari divisi driver datang. Itu mungkin manajer regionalnya kali ya. Merchant, driver, customer. Sama divisi si platformnya yang lebih besar. Mau 4-5 orang mereka datang. Ke sini, ke Tebet nih? Ke Tebet. Inilah cair lah. Kebetulan memang untungnya gue kalau setiap ketemu orang gue nge-hostingnya gue lebih cepet cairnya. Jadi mereka tuh nggak kaku-kaku banget gitu kan. Ketemu sama Warpopski juga ngobrol-ngobrol sama beberapa pekerjanya gitu. Gue masakin dulu dong biar chill. Iya, biar chill. Nih intinya warung ini itu biasa aja yang lo hadapin. Kenapa postingan dari warung biasa aja tuh sampai nggak biasa nih? Iya. Berarti ada sesuatu. Betul. Kayak gitu kan. Kecuali gue anak presiden. Iya kan? Kok bisa viral? Ya anak presiden gitu. Ini warung biasa loh. Makanannya juga nggak enak-enak banget. Pelayanannya juga di bawah standar dan seadanya. Gue pengen ngasih tahu itu gitu. Secara gestur gitu. Makan. Wah enak nih mas, enak. Ya iyalah warung gue enak. Gue pengen sombong aja. Udah kan akhirnya ngobrol. Ada obrolan di mana kayak apa yang diresahkan. Balik ke situ. Gue balikin lagi ke dia. Apa yang lu baca itu keresahan gue. Gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Iya. Gitu. Itu aja, sebaca-bacanya lu postingan Warpopski, itu keresahan yang sedetail-detailnya. Terus lu nggak solusinya dia menawarkan solusi gak? Ada tapi nggak terlalu resmi. Kayak misalnya gini, oke lah kalau persentasenya mau diperkecil, kita bisa kompromi. Khusus lu gitu? Khusus Warpopski, bisa. Oh bisa gitu ya, gitu. Oke. Nanti kita bisa rembukan, dia bisa ya mungkin dia akan intern, meeting, terus berapa yang gue minta mungkin bisa dipenuhi, kayak gitu. Terus? Berapapun persentase yang didapat Warpopski atau jauh lebih kecil daripada sebelumnya dan jauh lebih menguntungkan Warpopski, gue sebagai perwakilan Warpopski nggak akan ambil kalau drivernya nggak diperlakukan hal yang sama seperti Warpopski. Wah, lu bilangnya gimana ke dia? Ya begitu persis. atau dan customer diperlakukan yang sama seperti Warpopski juga. Kalau Warpopski doang, yang selamat Warpopski ya. Berarti dapat potongan yang jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Untung dong gua. Yeah. Untung. Tapi kan 3 akar ini kuat di platform mereka. Yeah. Customer, merchant, driver. Lah kalau satu dong yang sehat buat apa yang 2 ini? Mereka akan nggak kompak juga gitu. Soalnya kayak mungkin dari mereka pikirnya oke, ini si Warpopski UUD gitu kan, kalau misalnya selesai. Iya, selesai. Buat apa? Iya. Kalau gua lebih judes lagi gitu. Gua akan bilang nggak ada lu gue lebih selamat. Iya, karena kan malah banyak komplainan tadi kan. Iya, nggak ada lu lebih selamat gua. Kayak gitu ya. Terus adalah di salah satu teman-teman yang datang itu dari karya anak tetangga. Bilang gini, diusahakan dong Warpopski tetap di line up kami. Tetap itu ada, gue jual Aqua. Es batu belum jadi, Aqua bukan air mineral kebalik tiduran. Iya kan, itu tetap ada loh, gue tetap di line up mereka gitu. Harganya 80.000. Ada yang beli banyak Warpopski.
berapa hari kemudian itu viral dan dihapus sama mereka. Kita nggak ngapus. Berarti kan memang mereka yang nggak mau kita di line up mereka ya. Iya, siapa tahu ada yang dengerin nih guys ya dari pihak sana. Tapi lu nggak ada, sudah tidak ada di platform mereka. Ada negatifnya gak? Atau soalnya gue lihat dulu di interview kayak oh ya dunia gue masih berputar kok tanpa mereka gitu kan. Jelas gitu. Gue nggak mau jumawa ya. Gue nggak mau jumawa. Sebisa mungkin platform mereka membantu. Nggak ada mereka jauh lebih membantu buat Warpowski. Tapi belum tentu buat orang lain. Gue nggak memastikan pattern ini sama untuk yang lain. Iya kan banyak bisnis restoran atau minuman pun banyak yang emang didesain emang buat platform itu online gitu kan. Iya, yang kalau itu ya udah terima aja. Ya udah dengan ketentuan yang ada atau agreement yang ada gitu ya. Iya. Tapi gue percaya kayak akhirnya kalau tidak menguntungkan nggak bakal dipakai at the end of the day kalau gue bilang. Iyalah pasti. Kalau gue bilang karena dari dulu ini bukan platform yang pertama yang mau kerja sama gitu. Ini platform delivery tapi dari zaman dulu mah karena gue udah lumayan lama di industri ada aja selalu kalau zaman dulu website lu bisa reservasi, lu bisa tulis review bla bla bla. Terus dia keluarin promo diskon. Tapi kalau akhirnya merugikan si restorannya, ya itu nggak dipakai, cabut semua, sekarang udah bangkrut. Iya. Gitu, yang kayak gitulah salah satu contohnya. Persis. Dan gue pikir gini ya, setelah kita udah nggak kerja sama lagi sama platform tersebut, kita merasakan yang dine in jauh lebih loyal untuk datang, untuk interaksi. Dan yang gue senang adalah komplainnya langsung. Ya itu sangat penting tuh, komplain langsung. Ya kan? Penting ya? Sangat penting. Ya itu komplainnya langsung. Macam-macam dan semenjak saat itu yang datang dine in 3-4 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Nice. Congratulations. Alhamdulillah. Jadi ternyata mereka mereka tuh datang sangat respect banget sama Warpowski. Dan kita kayak gini ya, yang gue terapkan ke anak-anak, lu bisa untuk bilang ke customer, lu bisa melakukannya sendiri, tapi kita bisa bantu juga. Jadi ya masalah lu kan ngambil piring sendiri, ini bantu balikin piring sendiri. Bayar langsung, terus ngelap meja sendiri. Tapi kalau lu ada batasnya, maksudnya orang tua atau difabel, kita bisa bantu. Gue bilang juga sama anak-anak yang kerja di Warpowski, teman-teman yang kerja di Warpowski, lu harus selalu tahu diri dan tumbuhin human sense lu ketika lu kerja di dalam dapur, tapi lu peka juga apa kebutuhan di luar. Kayak misalnya ada orang tua datang, gue bisa buru-buru, om, tante, ini kayak umurnya 60 ke atas lah. Kalau banyak. Bahkan ada yang oma-oma. Wow. Ya, gue selalu bilang ya, misi oma, ada yang mau dibantu nggak? Oh, saya nunggu anak saya lagi ke Indomaret sebentar beli rokok gitu. Terus anaknya datang. Anaknya yang serving buat neneknya atau orang tuanya gue nggak tahu ya. Dia yang bawain makanan gitu. Tapi kalau si oma-oma ini sendiri atau berdua sama opa gitu. Ya lu yang bantuin gitu. Gue yang bantuin. Nah anak-anak selalu gue gampar-gamparin tuh di warung untuk lu harus tahu lebih peka sama hal itu gitu. Betul. Ya itu hospitality, all about harus peka. Persis, sama ibu-ibu yang bawa anak bayi, yang lu perhatiin jangan orang tuanya, bayinya. Kalau bayinya diperhatiin, orang tuanya juga ngerasa diperhatiin. Kayak misalnya gini, ada mbak, maaf mau dine in atau take away? Udah dapat bangku atau belum? Kayak gitu ya. Terus dia bilang, dia kan pas gua tanya gitu dia celengak-celenguk, kayaknya rame masa take away aja.
ada kok di ruang tengah yang sekarang nih. Ruang tengah bisa di dalam. Terus di dalam ada yang rokok nih. Gue masukin dulu bayinya, terus gue tegur yang rokok. Mas, ini ada bayi ya, lu jangan ngerokok atau ngerokok lu di luar. Gue bisa, Warpowski bisa jauh lebih tegas untuk hal itu gitu. Dan itu yang sedikit belum ditembus sama teman-teman yang di Warpowski selain gue. Iya itu kan lu, ya itu ngajarinnya sih perlu waktu sih kalau begitu. Persis. Ya kan, kalau lu udah bisa itu, kalau staff udah itu kan berarti ini orang udah kepercayaan banget. Benar. Ya kan dia udah bisa, udah dapat esensinya banget nih Warpowski apa gitu. Itu yang bikin, kalau menurut gua itu yang bikin sampai sekarang pun mau grup besar grup kecil itu ownernya masih jaga. Iya. Itu benar. karena kalau F&B, kalau yang punya tempat yang nemuin konsepnya nggak di situ pasti ada bedanya gitu loh. Pasti. Yes. Congratulations loh Warpowski, gila. Terima kasih. Mengguncang. Ya. Terus yang tadi karya anak tetangga udah kelar belum? Kira-kira udah nyampe belum? Ya udah nyampe, ada udah apa ya? lagi? Ya, oke, udah. Ada apa lagi? Enggak ada. Ya semoga ada yang dengerin gitu kan. Semoga ada yang dengerin. Next topic. Kemarin kita kenalan. Rencananya sih podcastnya mau ngomongin itu doang kan. Ya. Tapi malah ngomongin alpukat 1 jam. Ya ini lu bikin alpukat asam pade. Terus gue denger juga ada apa sapi saus alpukat. Ada apa lu sama alpukat? Cinta banget sama alpukat? Iya, gue suka banget sama alpukat. Kenapa? Tapi dari pertama kali gue nyobain alpukat, kayaknya ada treatment yang salah sama buah ini. Gitu. Rata-rata, gue tuh dari kecil gini. Dikenalin alpukat kenapa selalu di jus dan dikasih gula. Iya, atau enggak kasih susu coklat SKM. Betul. Suatu ketika gue makan itu biasa aja tuh pakai plain aja atau pakai madu lah. Pemanisnya yang lain gitu. Kok ini enak ya? Kok ini ada pengantar rasa yang beda daripada sebelumnya. Tapi tetap enak. Tapi tetap baik untuk diantar gitu rasanya. Tiba-tiba gue tuh suka banget sama onion ring. Oke. Tiba-tiba gue bikin treatment onion ring, gue ganti alpukat. Jadi avocado crispy. Oh, oke, kayak tempura gitu. Ya kayak tempura, benar, persis. Terus gue cocol pakai saus wijen. Nah, itu enak banget, meleleh. Tapi suka ada gagalnya nih waktu selama gue riset tuh suka ada gagalnya tuh. Gagalnya adalah ini pahit karena terlalu overheat. Oke, iya. Iya kan. Akhirnya matang pahit. Betul. Kalau kematangan. Akhirnya ngebawa gue di mana gue bisa menyelami alpukat lebih dalam. Ya kan lu cerita lu sampai hunting alpukat. Betul. Keliling Indo nyari alpukat. Iya. Lo sadar gak sih berapa jenis alpukat selama hidup lu yang lu makan? Ternyata tuh jenisnya banyak banget. Gua alpukat tahu. Alpukat import khas. Ya, khas. Ya kan kalau restoran western gitu. Di Indo tahu orang bilangnya alpukat mentega doang. Semua alpukat tuh mentega sebenarnya karena. Jadi ada berapa jenis? Jenis alpukat dilihat dari tanahnya. Ini yang gue udah catat ya. Gue udah nyobain 200 varian alpukat. 200 varian alpukat di Indonesia. Di Indonesia. Dari apa? Sumatera sampai Papua tuh? Semuanya pada akhirnya teman-teman gue kayak selalu mention gue, "Po, ini ada alpukat enak nih, ini alpukat," kayak gitu-gitu. Okay. Yang paling top? Yang paling top ya. Ini jangan ngomongin Indonesia nih. Kalau gue top Indonesia udah pasti dunia ini alpukat. Yang paling top selama gue nyobain alpukat itu alpukat Wina Semarang. Alpukat Wina Semarang, catat tuh guys. Adanya di Bandungan, Semarang. Bandungan. Itu tuh alpukat itu pohonnya cuma 2 di depan Hotel Wina di Semarang. Makanya alpukat Wina namanya. Namanya alpukat Wina. Bahkan hotelnya itu kayaknya masih beroperasi apa enggak gue nggak tahu ya. Jadi di depannya apa di halaman hotelnya? Di halaman hotel, persis. Okay. Mungkin di pekarangan hotelnya lah, gitu.
Itu kayaknya hotelnya dari zaman Belanda kayaknya deh. Hotel tua gitu Hotel ya? tua deh gitu. Terus dari situ mungkin di stake, disebar, jadinya Alpukat Wina. Dan penyebarannya tuh rata-rata di Bandungan, Semarang. Apa yang membuat alpukat ini spesial? Lu nemuinnya gimana? Dan cerita lu nemuinnya? Biasa dari artikel pertama, dari artikel di internet. Terus gua kesana. Oh ada artikel pohon alpukat di hotel tua gitu. Artikelnya tuh ada. Terus sampailah artikelnya nggak detail. Pada akhirnya gua kesana. Gua kesana sendiri. Sampai pada akhirnya gua ketemu sama pengepul alpukat. Namanya Pangeran Alpukat. Anjir. Gila, itu beneran lo bisa berenang di alpukat. Dan ternyata alpukat Wina itu numbuhnya, gue pernah nemuin alpukat Wina itu seberat 2,8 kilo sampai 3 kilo lah. Satu buah. Kemarin gue bawain dari Aceh tuh sekilo berapa? 5? 5. Ya itu standar untuk disebar di pasar kan. 2,8 kilo. Besar. Iya, sepepaya. Sepepaya. Itu gue pernah dapat itu di tahun 2015 waktu itu. Terus gue pernah di tahun 2018 ada artikel ibu-ibu nemuin alpukat di Hawaii. Dia lagi jalan, ada alpukat jatuh seberat 1,8. 1,8 kilo. Iya. Itu gue rasanya tuh pengen gue tiban tuh wartawannya tuh yang nulis ini alpukat terbesar di dunia. Tai itu banyak banget. Di Semarang tuh banyak banget. Dan rasanya seperti apa bedanya? Nah, yang gue temui kenapa ini terbaik alpukat ini, dia tuh tahan sama overheat. Panas. Misalnya alpukat yang lain itu batas lo kena panas di penggorengan itu kayak 1 menit lah. Dia itu bisa lebih lama 5 menit. Kan kalau di fried itu kan panas ya. Butuh tepung matang kan lama lumayan lama. Nah itu nggak kehilangan rasanya gitu ya. Gila. Tapi lo harus di frozen dulu ya. Jadi kayak makan es krim goreng. Gokil. Kayak gitu. Jadi meleleh di dalam. Wow. Lu sampai ikut kompetisi buah katanya? Enggak, temen gua. Oh temen lu. Di California. Jadi bawa alpukat dari sini? Bawa alpukat dari Semarang. Oh yang Wina itu? Yang Wina. Oh. Menang? Menang. Oh menang. Kompetisi apa, besar atau rasa? Berat. Oh berat. Tapi gua nggak tahu ya dia ini lagi. Itu ditulis nggak artikelnya gue nggak tahu. Dia juga nggak terlalu into sama alpukat. Cuman dia karena kok ada orang segila ini sama alpukat ya gitu. Ketemu sama gue gitu. Iya, gue juga bingung. Maksudnya lo ikut komunitas ini man. Di Instagram tuh kan ada komunitas kayak Fruit Hunter. Iya. Gitu man. Gokil loh. Oh ada ya Fruit Hunter? Ada. Mau YouTube channelnya ada, gue nontonin mulu. Dia emang kayak hunting, dia kerja keliling dunia. Kebetulan lagi di Bali orangnya. Oh gitu. Dia hunting ya buah-buahan semua langka. Buah-buahan ya? Dia only eat fruit. Dia bilangnya dia frutarian. Jadi yang lain gak dimakan, cuma buah doang. Dia sama anaknya ada bayi. Kalau gue lebih ke avocado tarian. Nah itu seru sih di alpukat tuh. Gue setiap misalnya keluar kota. Ketemu teman-teman yang satu angkatan untuk bikin karya di jalan gitu, street artist lah. Iya. Mereka tuh udah nggak ngomongin tentang mural atau graffiti sama gue. Iya. Jadi lebih mentionnya, po ada tempat alpukat di sini enak. Kayak gini. Jadi di komunitas itu lu udah tahu juga lu. Udah tahu. Avocado guy ini. Iya, udah tahu. Kayak gue pernah di Lombok ketemu bule, dia tuh makan alpukat, entah ternyata dia dari Argentina, pokoknya Amerika Latin lah. Dia tuh ngelihat gue makan alpukat pakai madu terus aneh. Gila, gue baru kali ini ngelihat orang Indonesia makan alpukat di gini ini. Waktu itu gue campur pakai ini kuah ikan. Kuah ikan waktu itu. Ya iya, itu mah seluruh dunia bukan dia doang. Gue aja baru pernah lihat nih beginian. Iya gitu, dia anehnya orang Indonesia itu yang melakukan itu gitu. Rata-rata kan
mereka makannya cara mengkonsumsinya Pak di blender. Guacamole palingan. Iya, guacamole. Jadi dipping, saus dipping. Betul. Gue masak waktu itu di kota kecil di Jepang. Terus gue mau masak kan makanan Indonesia. Ada bikin es teler. Kalau di kita kan udah tahu sushi toppingnya alpukat kan. Betul. Di Jepang tuh jarang ternyata. Alpukat itu karena sendiri. nggak ada alpukat di Jepang. Iya. Itu sushi modern yang dibikin di mana nggak tahu dah, di belahan dunia mana, bukan dari Jepang. Salmon aja jarang banget di itu Jepang. kalau yang alpukat setahu gue dari California. Nih datangnya tuh frozen. Susinya. Terus gue potong-potong kotak-kotak, gue jadiin es teler. Pada kebingungan, alpukat itu bisa jadi dessert gini. Gue pikir menarik. Cuma kayak kalau di luar dijadiin topping sushi. Karena budayanya kan nggak tahu dia. Kalau kita kan kagak tahu alpukat bisa dijadiin sushi dulu kan. Iya. Lucu gitu. Nah kemarin gue lagi di Aceh juga keinget loh. Alpukat wah enak banget, nggak ada seratnya sama sekali. Wah enak banget nih, wah harus kasih Popo nih. Nanti kita lu review lah. Boleh. Ini tadi gue lihat kulitnya termasuk beda daripada yang gue dapet di pasar. Oke. Alpukat Aceh ya. Jadi alpukat Aceh yang gua terima dari pasar itu grade-nya itu turun. Oke, ini sih di pasar juga tapi di kota kecil di Desa Kenawat. Pasarnya terkenal sama perkebunan kopinya. Terus alpukatnya banyak banget di sana. Oke. Banyak. Menarik sih. Ya, ntar dicoba. 4 hari lagi kayak matang itu tadi. Iya, 4 hari lagi kita sengaja beli yang mentah buat lo. Oke, Po. Ya. Mungkin pertanyaan penutup nih. Oke. Kan kalau gue follow artis seniman di Instagram banyak yang karyanya tuh kayak provokatif. Ya. Dan lu salah satu yang mungkin lu topnya kali. Apakah seorang seniman itu emang punya tanggung jawab itu di mata lu? Enggak juga. Banyak juga yang visual candy karyanya, yang visual candy dalam arti karya lu manis aja. Keren aja. Kan kayak Banksy gitu. Kan dia suka nyindir-nyindir gitu kan. Banksy itu salah satu role model gue. Mungkin satu-satunya role model gue secara ini ya penyampaian. Kalau secara visual ya biasa aja dia. Iya. Stensil. Lu bikin cetak gitu yang lu semprot dan diperbanyak. Itu biasa aja. Tapi kan dia nyeleneh-nyelenehnya tuh yang gua cara penyampaiannya sih. Yang viral dilelang berapa juta dolar terus tiba-tiba bawahnya mesin shredder dihancurin. Rusak. Itu udah kerja sama galerinya sih. Iya, tapi kan gila gitu kan. Iya kan gila. Ya itu menurut gua suka hal-hal nyelenehnya Banksy. Secara visualnya ya biasa aja, cuman dia keren banget sih. Keren banget. Kalau yang lain ya banyak juga sih, maksudnya dari seniman-seniman di luar kota gitu, kota-kota yang lain banyak juga yang nyeleneh, yang dia menyinggung isu-isu sosial, politik. Kenapa ya? Kenapa banyak seniman yang seperti itu menurut lu? Balik lagi kebutuhan, mungkin salah satu kebutuhan mereka tuh sama seperti gua gitu. Kebutuhannya adalah mempunyai keresahan yang sama. Kayak karya anak tetangga tadi dong berarti. Persis. Itu Warpowski ya. Warpowski pada akhirnya mempunyai emosi dan gestur yang sama seperti The Popski. Yang sebenarnya ini tuh bukan saudara kandung nih. Warpowski ya sendiri. Cuma mungkin kebawa dari style lu juga sih, pasti ngikut lah. Pasti ngikut. Dan adik-adik gue yang kerja di Warpowski pada akhirnya ya kayak Hakim gitu ya. Dia kan jauh di bawah gue kan. Pada akhirnya dia punya gestur atau penyampaian yang sama gitu. Wah, kayak gitu sih. Sangat menarik pembahasan kali ini. Kalau di ranah pengkaryaan atau seniman gitu, gue sendiri, gue melihat harus nggak sih semua seniman sama gitu yang kayak menyuarakan bentuk-bentuk keresahan? Nggak harus. Kalau mau nyari selamat, lo sekedar keren atau manis, cantik karyanya, cantik, gitu, bagus, silakan. Gitu. Cuma buat gua layer kesenian tuh banyak, layer berdagang juga banyak. Jadi kita sebagai manusianya yang hidup di ruang layer-layer itu tinggal milih aja. Gitu.
Nice. Lu gak takut ya? Takut lah gue, gila. Disantet juga gue takut gitu. Kalau disantetnya lemper, kenyang kan. Tapi gue minta bungkus lemper sama lidinya jangan ikut. Jadi kenyangnya enak tuh, tinggal berak. Terakhir Po, target ke depan buat Warpowski. Pasti dari kasus kemarin banyak yang mau buka cabang tawaran, teman-teman dekat apa? Sebelum kasus itu juga banyak sih. Yang lebih besar, mungkin di lokasi yang lebih prime gitu. Pasti kan banyak tawaran. Banyak banget dari teman-teman. Tapi gue pengennya gue sama Warpowski sama adik-adik gue di dalam dapur, gue lebih suka tone yang kita tour melalui darat dari satu tempat ke tempat yang lain, daripada pilihannya adalah buka cabang. Oke, jadi pop up. Betul. Jadi kami semua di Warpowski lebih suka aktivasi yang jalan, ketemu teman-teman, masak bareng, ketemu makanan baru, ya kayak gitu aja. Boleh, ntar gue ajak mau ya? Mau banget, banget. Oke Po, thank you banget buat waktunya. Sama-sama dong. Abis ini paling makan nasi siram. Siap. Semoga sukses Warpowski dan sekali lagi amin. mewakili FNB Jakarta, khususnya teman-teman gue, terima kasih banyak sudah menjadi suara. Dengan senang hati. Gua kepengen juga FNB yang UMKM kecil, yang ibu-ibu, yang dari rumahan. Gue cuman pengen bilang kita punya kekuatan yang sama. Betul. Jadi lo nggak harus restorannya gede atau apa. Kita punya kekuatan yang sama. Kuncinya ya itu tadi, konsisten itu udah hal yang klise kalau menurut gue. Tapi itu satu-satunya cara atau treatment ngejaga sistem bisnis lo gitu. Iya, betul. Soalnya gue juga sebenarnya gue tidak begitu setuju sama kalau dalam hati ya. Gue ngerti perkembangan zaman gitu. Betul. Tapi kayak sebenarnya nggak bagus juga makan delivery. Pertama itu itu udah nggak segar. Yang pasti ngefek juga ke badan lu. Terus biasa akhirnya gara-gara delivery sistemnya gede, orang-orang bikin makanan yang cocok buat di delivery. Contoh gorengan. Jadi semua orang makan nasi gorengan sambal telur. Itu kan nggak bagus gitu kan. Karena sayur lu angkut kan basi. Betul, persis. Kuah lu angkut basi. Nah, sekarang gini, kalau gue ya ini dalam hati juga nih. FNB besar nih sebelum ada platform yang online ini. Kenapa dia punya treatment buka cabang banyak? Karena dia pengen deket sama customernya kan. Iya. Terus dia punya jasa antar sendiri. Karena dia percaya dia harus jauh lebih cepat nganternya, makanya dia buka cabang banyak. Cuman kan kalau Warpowski kan treatmentnya bukan ke situ kan. Iya, bukan. Nggak semua orang 10 juta warga Jakarta nggak harus nyobain Warpowski. Iya, betul. Jadi gue pikir Warpowski buka semampunya, nge-treatment semampunya gitu. Jadi nggak kayak buka dong di Cirebon kayak gini, enggak gitu. Sampai kapanpun Warpowski pengennya punya warung yang punya treatment atau hospitality yang mendekati sempurna lah. Kayak di rumah sendiri terus kita harus ngejaga komplainnya secara langsung. Memastikan orang-orang makan di rumah kita baik-baik aja gitu. Yes, setuju. Sukses terus. Siap. Popo. Thank you. Untuk karya-karya seninya juga. Dan semoga makin besar lagi di FNB Indonesia. Terima kasih kembali. Oke guys, itu aja podcast kita kali ini. Terima kasih banyak yang udah dengerin dan yang udah nonton di YouTube kita. Jangan lupa subscribe YouTube kita, Ray Jensen Radio. Klik the bell icon, comment, like. Apalagi kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Visit Warpowski yang belum pernah nyoba. Instagram lu di mana aja, Po?
Instagram pribadi gue tuh di Pawang Dapur. Pawang Dapur. Terus pengkaryaan mural. Kesenian itu di The Popski. The Popski. Kalau di FNB itu yang megang gue dan adik-adik gue di itu, termasuk Bang Hakim. Ya, shout out tuh Bang Hakim. Itu Warpopski. Warpopski, ya. Oke, ada di Tebet. Jadi diutamakan dine in ya. Kalian akan rasain sendiri. Popo yang masak. Ya. Oke, itu aja. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Terima kasih. Thank you banget, Po. Sama-sama. Wih, gokil.